Tessa, sekarang aku ada di salah satu kampus di Universitas Airlangga nih. Nah, kampus ini terkenal banget dengan desain bangunannya yang bergaya kolonial. Dan kalian tahu nggak sih, kalau di kampus ini terdapat fakultas tertua di Indonesia. Menarik kan? Nah, kalian bisa tebak kan nih aku lagi ada di mana? Ya bener banget, sekarang aku lagi ada di kampus A Universitas Airlangga. Nah, kalian pada penasaran nggak sih apa aja yang ada di dalam kampus A Universitas Airlangga? Tapi tenang aja, kita bakalan jalan-jalan keliling Universitas Airlangga, kampus A, buat melihat apa aja sih yang ada di dalam kampus A ini. Nah, tapi sebelumnya di sini aku nggak sendirian nih, karena aku bakal ditemenin sama salah satu partner aku. Nah, dia ini mahasiswi D3 Kepariwisataan Universitas Airlangga. Halo, aku Dina. Ya, jadi Dina ini bakal nemenin aku jalan-jalan keliling kampus A Universitas Airlangga. Ya, benar banget. Ikutin kita sampai akhir ya, teman-teman. Yuk, kita jalan yuk. Ayo Let's langsung. go. Sekarang kita ada di depan tulisan nih, tulisan Universitas Airlangga Fakultas Kedokteran. Keren banget ya teman-teman, ada patung Garuda juga. Ini yang paling ikonik di sini. Bener banget, ini salah satu hal yang ikonik dari FK UNAIR ini teman-teman. Ya, biasanya teman-teman calon maba itu fotonya di sini. Bener Sambil banget. harapan semoga diterima ya. Bener banget Kita kan? doain buat teman-teman yang ingin masuk di FK UNER bisa terima. Amin. Amin. Kita di depan. Nah, Di depan gedung yang wow. ini Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga juga. Oke. Nah, oke teman-teman, di sini ada dua gerbang. Kita bisa lari sebelah kiri dari kita ya, dan di sebelah kanan. Tapi lebih baik kita dari kanan aja ya. Oke, yuk. Kita ya. Tahu nggak sih kita ini ada di Jalan Profesor Dr. Mustopo nomor 47 Tambak Sari, Surabaya. Oh, jadi alamat buat kampus A-nya ya? Iya benar. Tahu nggak sih di sini ada berapa fakultas? Ada dua. Nah, benar banget, Fakultas Kedokteran. Ini ada yang menarik nih. Coba ini buat dilihatin ke teman-teman semua nih. Ya, kita lihat. Nah, di sini ini merupakan gedung cagar budaya yang udah ditetapkan tahun 96 oleh Wali Kota Surabaya. Jadi kampus A ini udah seperti cagar budaya gitu ya. Dan Iya. udah ditetapkan oleh Wali Kota Surabaya. Bener banget. Keren banget kan teman-teman. Terus ini kita mau masuk di gerbang yang ada tulisannya Net Indonesia Arts and School. Jadi ini ikonik banget kan dari FK UNER. Iya, Kita langsung masuk aja yuk. yuk kita masuk. Nah, ini ada nama-nama alumni dari FK UNER dari zaman dulu. Nah, Banyak tahun banget ya. di tahun pendudukan Jepang itu namanya Ika Daigaku Sebelum jadi FK UNER. Nah, Lalu sama Presiden RI kita diganti namanya menjadi Sekolah Ilmu Kedokteran. Lalu tahu nggak sih dulu itu penerimanya cuma berapa mahasiswa? kira-kira berapa sih? Cuma 30. Wow, cuma 30 orang yang Iya. bisa masuk FK UNER. Bener banget. Oh, jelas banget ya teman-teman. Dan persaingannya pasti ketat banget kan buat Iya. masuk FK UNER. Sekarang 30 orang doang. Tapi sekarang tenang aja karena kuota masuk FK UNER udah lebih banyak. Dan udah ada di websitenya tentunya. Nah, ini ada parkiran tertinggi dari Fakultas Kedokteran. Jadi itu buat panggilan kayak buat Wadek. dekan atau wadek. Ya, di sana jam sholat buat teman-teman FK yang mau sholat di sini. Nah, sekarang kita jalan menuju perpustakaan kampus A. Pustakaannya kampus A nih teman-teman. Nah, bisa dilihat kan. Di depan kita ada perpustakaan kampus A UNER. Nah, di sini ada tulisan yang masuk di sini ada berapa orang. Untuk Iya. kapasitas pengunjungnya ya? Iya, untuk kapasitas. Wah, jadi lengkap banget nih teman-teman. Ada informasi tentang kapasitas perpustakaannya dan siapa aja sih yang udah di dalam, berapa jumlahnya itu udah ada semua di sini. Iya, benar banget. Nah, ini masih ada nama-nama alumni Fakultas Kedokteran. Ini juga salah satu alumni dari FK UNAIR teman-teman. Yups, benar banget. Wow, keren banyak banget ya alumni dari FK UNAIR ini, luar Iya, biasa banyak sekali. Benar-benar. Dari tahun ke tahun kan ada lulusan. Bener banget, bener banget. Yuk kita ke lorong sini yuk. Oke, kita mau ke lorong apa nih?
ini ada lorong administrasi di Fakultas Kedokteran UNER. Jadi ini buat ruang-ruang administrasi dari FK UNER ya? Iya, bener banget. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini ada beberapa ruang administrasi di FK UNER. Gedungnya masih kayak zaman dulu ya, vibes-nya. Iya, ini kolonial banget loh, masih bergaya kolonial. Karena mungkin ini kan cagar budaya, jadi harus dilestarikan. Bener. Tetap seperti ini bangunannya. Nah, ini ada kayak gitu buat teman-teman FK UNER yang belajar kelompok. Ini ada taman juga teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekarang kita ada di ASATC, yaitu Airlangga Surgical Anatomy Development Center. Oh, jadi ini Departemen Anatomi dari FK UNER ya? Iya, jadi di sini itu untuk teman-teman FK UNER yang praktikum anatomi ada di sini. Nah, di sini itu ada ruang kadaver juga loh teman-teman. Oh iya, aku pernah dengar tentang ruang kadaver itu deh. Itu buat praktek anatomi juga kan? Iya, bener banget. Nah, kita bincang-bincang dikit tentang sejarah nih, kan tentunya kalau kita ke sebuah bangunan itu nggak luput dari sejarahnya ya teman-teman. Nah, bener banget. Kita pasti bakalan cari tahu tentang sejarahnya juga, belajar tentang sejarahnya juga. Dan kampus A UNER ini juga, apalagi FK, nggak kalah juga sama sejarahnya. Pasti banyak juga sejarah yang dimiliki dari FK UNER ini. Iya, kamu tahu nggak sih tahun berapa nama FK UNER kan dulunya kan ada nama Belandanya tuh, dijadikan FK UNER tahun berapa, tahu nggak? Tahun berapa ya kira-kira? Tahun 1950. Wah, jadi sebelum jadi FK UNER, nama dari fakultas ini sebelumnya NIAS bukan? Iya, NIAS benar. Benar banget teman-teman. Jadi sebelum jadi FK UNER, sebelumnya nama dari fakultas itu adalah NIAS. Iya, benar banget. Dan saat itu masih dipimpin Profesor Muhammad Saad. Wah, jadi itu salah satu sejarah dari FK UNER ini teman-teman. Benar banget. Nah, tahun 1922 gedung yang ada di Jalan Mustopo ini tuh baru selesai loh teman-teman. Wow, jadi Udah lama banget. Udah lama banget itu hitungannya, udah Dari sebelum kemerdekaan Indonesia kan? Iya bener banget. 20 tahun lah kurang lebih. Nah, sekarang kita lagi jalan ke anatomi patologi. Jadi kita bakal masuk ke departemen patologi anatomi nih. Iya, bener banget. Ini bisa. Nah, di sini itu teman-teman FK UNER belajar tentang mendiagnosis sebuah penyakit. Oh, jadi dari patologi anatomi ini sendiri tentang mempelajari tentang diagnosis penyakit begitu ya? Iya, kan tentunya seorang dokter tuh harus bisa mendiagnosis tentang penyakit dari seseorang kan. Nah, bener banget teman-teman. Nah, Ini kita ada beberapa ruangan. Ada beberapa ruangan nih di sini. Di sana ada ruang kelasnya. Tahu nggak sih, ruang kuliahnya anak FK UNER tuh nggak hanya di kampus ini aja loh. Kira-kira di mana lagi nih ruangan buat anak FK UNER buat belajar lagi? Nah, prakteknya itu nggak hanya di sini, ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo. ruang diskusi teman-teman. Iya, ini ruang diskusi. Itu adalah praktika patologi. Bener banget. Sini. Kira-kira di mana lagi tuh ruangannya tadi? Di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ruang GDC namanya, untuk mendiagnosis Penyakit itu tadi ya? ya. Keren banget ya teman-teman. Jadi anak FK UNER ini nggak cuma belajar di kampus aja, tapi ada ruangan khusus di Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk belajar praktik dari beberapa mata kuliah tersebut. Ya, benar banget. Nah, di sana ada laboratorium yang biasa digunakan teman-teman FK UNER juga. Jadi laboratorium itu juga termasuk fasilitas dari FK UNER ini ya teman-teman? Iya, untuk menunjang sarana pendidikan dari mahasiswa kedokteran UNER. Bener banget, keren banget ya teman-teman. Tentunya dong. Oke, sekarang kita ada di gedung AMEK. Wah, ini gedungnya modern banget ya, AMEK ini. Iya, benar banget. Tahu nggak sih artinya AMEK itu apa? Panjangannya. Apa ya, pasti ada medical-medicalnya kan? Iya, benar banget. Coba aku tebak. Alangga Medical Education Center, bener Iya, nggak? benar banget. Nah, gedung AMEK ini salah satu gedung yang paling modern di kedokteran UNER.
Jadi gedung Amek ini salah satu-satunya gedung paling modern ya di FK Unair ini. Iya bener banget. Nah, dari sekian gedung teman-teman di FK Unair ini, Amek ini paling modern. Iya. Kita. Ini ada tulisannya Erlangga Medical Education Center. Nah ini ada gedung satu-satunya yang memiliki lift dan juga fasilitas gym. Wow, bahkan ada gym juga teman-teman. Selain digunakan untuk ruang perkuliahan, di gedung ini juga ada fasilitas seperti gym dan juga ada lift juga, teman-teman. Bener banget. Nah sekarang kita ke gedung yang satunya. Capek nggak? Lumayan. Lumayan ya. Kampus ternyata cukup luas Iya, juga teman-teman buat luas dijelajahi. Meskipun hanya terdapat 2 fakultas aja, FK dan SFKG. Nah Dan kita ada di gedung Graha Big Iptek Doc. Iya, Graha Big Iptek Doc ini didirikan tahun 97 dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan saat itu. Wow. Jadi udah lama banget ya masuk. Nah, Kira-kira fungsi dari gedung ini apa sih? ini tuh kalau anak FK itu ada lab bahasanya juga, lalu untuk belajar teknologi kedokteran. Wow, ternyata juga anak FK juga perlu teman-teman belajar tentang teknologi juga. Iya bener banget, soalnya kan teknologi dari tahun ke tahun itu kan diupdate lah ya. Iya, benar banget. Nah, ini tuh selain untuk mahasiswa, bisa juga untuk instansi loh. Oh, bahkan instansi-instansi umum boleh pakai gedung begini. Boleh banget. Keren banget ya teman-teman. Jadi ini Iya. nggak cuma buat anak kedokteran aja, tapi instansi lain juga boleh menggunakan gedung ini. Mungkin untuk seminar, Iya, untuk resepsi. kegiatan yang lain-lain. Bener banget. Terus ini kita mau lanjut kemana lagi nih? Kita ada di dekatnya gedung Pasca Sarjana. Nah, lihat dari sana yuk. Pasca Sarjana sama ada satu lagi ya gedung. Kita jalan-jalan ke sana Kita ya. jalan-jalan. Tetap ikutin kita sampai akhir ya teman-teman. Stay tune. Banget. Kira-kira kan tadi kita udah nih membahas tentang sejarahnya FK Unair, kapan peresmiannya, terus perubahan namanya, penggantian namanya dari MIAS menjadi FK Unair. Nah sekarang aku pengen tahu nih, kira-kira kapan sih peresmian dari Universitas Erlangga sendiri? Nah, jadi Universitas Erlangga ini itu diresmikan saat perayaan Hari Pahlawan ke-9 oleh Insinyur Soekarno. Wow, jadi ulang tahun Unair ini bertepatan sekali dengan Hari Pahlawan teman-teman. Jadi Iya. tanggal 10 November ya, Unair ini ulang tahun. Iya, hari jadinya UNER itu 10 November. Dan diresmikannya itu baru tahun 54. Oh, baru peresmian Unair itu tahun 54. Iya, 1954. Keren banget teman-teman. Jadi itu sedikit sejarah tentang Universitas Erlangga sendiri. Setelah kita tadi udah membahas tentang FK Unair, sekarang kita membahas tentang sejarah Universitas Erlangga. Nah, sekarang kita udah sampai di Pasca Sarjana teman-teman. Jadi kita bakal ngeliat-ngeliat gedung Pasca Sarjana FK Unair ini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi kedokteran bisa di sini. Di sini juga nggak cuma untuk S1 tapi ada sekolah pasca sarjananya teman-teman. Ya, Bisa dilihat. Ya. Jadi ini adalah gedung pasca sarjana Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Ya, benar banget. Nah, Lalu di sebelahnya ini ada gedung lagi nih, namanya Kira-kira gedung Keramik. keramik. Kira-kira apa sih keramik itu? Keramik. Graha milik. Oh, jadi keramik ini Ya, Graha Masyarakat Ilmiah Kedokteran. Iya. teman-teman. Jadi gedung ini tuh biasanya dipakai buat itu kan untuk peneliti yang penelitian. penunjang penelitian, Iya. kelompok-kelompok penelitian yang akan Melakukan penelitian biasanya difasilitasi dengan gedung ini. Iya, gitu, iya. teman-teman. Jadi teman-teman misalkan ada pendampingan PKM bisa di sini. Benar banget. Ini salah satu fasilitas dari Universitas Erlangga teman-teman. Keren Iya. banget ya. Iya, Fasilitasnya keren lengkap banget banget. Yuk kita ke sana yuk. Kita mau lanjutin ke gedung lain lagi. Tetap ikutin kita ya. Nah, sekarang kita ada di Departemen IKMKP, Departemen Kesehatan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kedokteran dan Pencegahan. Nah, jadi ini salah satu fakultas juga ya di FK Unair teman-teman. Boleh dilihat. yang ada di Iya benar banget. kita lanjut ke sana.
Mohon maaf ya teman-teman kalau suaranya agak berisik, soalnya kita tepat berada di depan jalan raya nih. Bener banget, jadi ya lumayan ada suara-suara kendaraan ya teman-teman. Ya, ini ada koperasi UNER. Ini juga salah satu fasilitas juga yang dimiliki FK UNER. Ada Koperasi Medika Sejahtera FK UNER. Lalu juga bisa dilihat ada Med Bookstore and Souvenir Shop. Lalu ada Medicine Cafe juga teman-teman. Itu salah satu cafe yang ada di FK UNER ini. Ya bener banget. Lalu kita bakal lanjut ke mana nih? Oh ini ada kantin loh. Di sini tuh kantinnya tuh ada di sebelah sini. Di sini ada kayak stand-stand yang jualan makanan gitu. Jadi buat teman-teman FK UNER tuh nggak perlu takut untuk kelaparan. Karena ada kantin. Iya, ada kantin. Lalu di sini juga ada business center FK UNER. Ternyata di FK UNER juga ada business centernya juga ya. Iya dong. Wah, keren banget nih. Boleh dilihat. Ini adalah business center FK UNER teman-teman. FK UNER termasuk lengkap banget ya fasilitasnya. Iya dong, tentunya. Keren banget ya. Sekarang kita ada di wilayah Fakultas Kedokteran Gigi. Wah, kita udah masuk wilayah FKG nih teman-teman. Nah, Ini di sini depan kita ada dental lab. Benar. Kira-kira apa sih fungsinya dari gedung dental lab ini? Nah, ini tuh digunakan untuk mahasiswa kedokteran gigi untuk melakukan penelitian, observasi, dan juga membuat gigi tiruan. Wah, jadi seperti laboratorium gitu ya. Iya. Lalu ini sebelahnya dental lab nih ada gedung research center dari FKG nih. Ini juga bagian dari dental lab, seperti pusat penelitian seperti itu ya. Iya. Ini digunakan untuk teman-teman yang sedang melakukan penelitian. Oh, baik. Kita lagi jalan terus yuk. Ikut ikutin kita ya. Stay tune. Terus kita mau bicara soal sejarah nih. Nah, kira-kira sejarah apa sih yang dimiliki FKG ini? Nah, dulu ini di Fakultas Kedokteran Gigi itu berubah nama beberapa kali. Yang pertama itu menjadi UTI, lalu Institut Kedokteran Gigi, dan juga berubah menjadi LIKG. Oh, jadi sebelumnya di FKG itu ada nama UTI, lalu LIKG, lalu baru FKG. Iya, ada tahap-tahapannya gitu ya. Tahap pergantian nama. Iya. Nah, selain itu juga saat pendidikan Jepang itu sempat ganti nama juga, namanya menjadi Daigaku Shika. Wah, ternyata udah beberapa kali ya mengalami pergantian nama tadi ini. Bener banget. Keren banget ya teman-teman. Ya, mohon maaf ya teman-teman, di sini agak banyak orang soalnya ada yang koas. Jadi mahasiswa dari kedokteran di sini sedang banyak yang melakukan koas teman-teman. Jadi Iya, kondisinya tidak kondusif. iya, seperti terakmin. Nah, kita sekarang udah ada di depan gedung utama dari Fakultas Kedokteran Gigi nih teman-teman. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita ada di gedung FKG UNER. Kita akan memasuki gedung FKG UNER nih teman-teman. Ya, di sini ada beberapa universitas dan rumah sakit yang bersama dengan FKG UNER. Wah, jadi ini FKG UNER juga bekerjasama dengan beberapa universitas dan rumah sakit di luar negeri teman-teman. Jadi international partnership. Lalu di sebelah sini ada daftar nama-nama alumni yang pernah menempuh studi ya di FKG UNER ini. Wah, coba lihat teman-teman. Banyak banget. Sama halnya seperti FK UNER tadi, di sini juga ada daftar nama alumninya. Kita langsung masuk aja ya ke wilayah FKG. Nah, Mohon maaf ya, di sini banyak mahasiswa, jadi suasananya kurang kondusif. Nah, di sini kita sudah memasuki wilayah FKG teman-teman. Itu ada tulisan Stofit. Nah, kira-kira Stofit ini apa sih? Nah, Stofit itu adalah nama pertamanya FKG UNER. Nama pertamanya itu Stofit, dan ini tuh didirikan tahun 1928. Wow, jadi Stofit ini adalah nama dari FKG UNER sebelum jadi FKG UNER ya? Iya, benar banget. Pada tahun 1928. Iya. Keren banget. Ini juga ada bendera-bendera teman-teman. Bentuk kerjasama ya. Iya, benar banget. Mungkin kita akan jalan-jalan di lorong FKG ini teman-teman.
Ini adalah ruang-ruang administrasi. Ini ada beberapa ruang administrasi teman-teman. Ruang keuangan. FKG ini selingkuh begini ya, tidak seperti FK. Teman-teman, di FKG ini juga ada lapangan teman-teman, ada lapangan fasilitas nih, salah satu fasilitas dari FKG teman-teman. Mungkin teman-teman FKG yang suka berolahraga bisa olahraga di sini juga ya. Iya benar banget. Nah, Wow. ini yang pernah dikunjungi nama-nama profesor. Ini adalah ruang perkuliahan. Coba kita lihat ke kuliahnya teman-teman. Ruang perkuliahannya hampir mirip. Kalau kalian pernah lihat National Garden 2018, ruang perkuliahannya itu seperti ini teman-teman. Keren banget ya teman-teman ruang perkuliahannya. Iya. Jadi berundak-undak ke atas. Iya, undang-undang. Kita langsung keluar aja. Halo, mau apa? Jadi kita lanjutkan aja ya teman-teman. Iya. Ini juga ada laboratorium. Adalah tempat untuk mahasiswa Oke. praktek. Kita langsung ke sana. Oh iya, kamu capek nggak jalan-jalan di kampus A ini? Lumayan karena ternyata kampus A ini nggak sekecil yang aku pikirin, karena cuma ada 2 fakultas. Aku kira cuma kecil banget ya kampus A, cuma ada FK sama FKG. Ternyata luas juga kampus A ini. Tetap lihat-lihat beberapa ruang yang dimiliki FKG. Dan sama halnya seperti FK Unai teman-teman, struktur bangunan, desain bangunan dari FKG ini masih mengusung gaya kolonial juga ya teman-teman. Iya, bisa dengan warna putih dan seperti zaman dahulu begitu. jadi lihat dari pintunya aja kan Benar kayak banget. zaman dulu banget kan. Benar banget teman-teman. Tapi di sini rindang banget ya, maksudnya kita Iya. bisa lihat taman yang hijau gitu. Di sini banyak taman teman-teman. Ya benar Pak. Ada beberapa ruangan. Itu adalah ruang postgraduate seperti yang akan postgraduate di FKG benar. Ini salah satu bagian dari administrasi juga teman-teman, ruangan administrasi. ini ada mading Ya benar banget. untuk menempelkan informasi. Itu coba masuk ya teman-teman. Nah, ini kita masuk FKG lebih dalam lagi nih. Bisa dilihat kan ya, auranya vibes-nya masih kerasa ya. Masih vibes kerasa zaman dahulu kan teman-teman, karena bangunan ini masih dipertahankan sebagai cagar budaya. Iya, ini ada student below. Belang. Jadi ini buat teman-teman FKG yang ingin belajar kumpul-kumpul Dari situ. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sedang melakukan perjalanan menuju Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Nah, setelah kita dari lihat-lihat fakultas FKG nih, kita mau langsung lanjut ke RSGM nih. Nah, RSGM ini juga bagian dari FKG Iya, ya. benar banget. Nah, RSGM ini salah satu fasilitas ya, bisa dibilang Fasilitas untuk menunjang pembelajaran teman-teman dari FKG. benar banget. Jadi kita coba lihat ya FKG dan RSGM. Udaranya sedikit panas ya, panas sedang. Benar banget. Surabaya pasti selalu panas kan? Iya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tetap semangat. Benar banget. Nah, ini kita berjalan menuju RSGM. Stay tune. Nah, jadi gedung di depan kita ini adalah RSGM Unai teman-teman. Ya, sebenarnya itu untuk teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan koas. Jadi anak FKG pasti koas di RSGM ini ya. Iya, benar banget. Jadi ini adalah gedung RSGM teman-teman. Iya. Bisa dilihat. Kami sekali banyak orang ya. Ya benar banget, karena ini hari sibuk ya. Hari bekerja. Tuh.
Tahu nggak sih, dulu itu ada berapa mahasiswa yang diterima di Stovik? Oh iya, tadi kan udah dijelasin kalau mahasiswa FK awalnya cuma 30 orang ya. Iya. Tapi kira-kira FK gue berapa sih? Cuma 21 mahasiswa. Wow, cuma Bayangin. 21 mahasiswa aja nih teman-teman. Gimana nggak ketat banget Bener gitu. banget. Bener banget. Saingannya pasti ketat banget kan zaman itu. Iya. Tapi tenang aja, karena sekarang kuotanya lebih besar lagi. Iya. Nah, jadi itu tadi tour de kampus kita hari ini di kampus A Universitas Erlangga. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira menarik nggak? Pastinya menarik dong. Benar, pastinya kalian tertarik kan buat masuk Universitas Erlangga. Nah, semoga video ini bisa menjadi motivasi buat kalian. Biar semangat nih belajarnya, biar kalian bisa masuk Universitas Erlangga. Nah, Terima kasih sudah menonton video ini. terima kasih udah ngikutin kita sampai akhir. Sukses terus. Benar, Kita tunggu di UNER. kita tunggu di UNER ya. Dadah. Dadah.